seperti mereka melakukan penghormatan, memberikan sesajian, mengaturkan sesembahan kepadamu siang atau malam. Bumi langit ini seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, dan berpesan, pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam, gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi, jangan menipu, jangan menghina, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Karena itu semua hanya akan menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, orang bodoh kalah dengan orang pintar, orang pintar kalah dengan orang licik, orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu sesungguhnya buah dari kebajikan gemar berdana. Memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri, itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya, semoga tanaman tumbuh subur dan berbuahnya lebat, semoga dunia maju pesat dan damai, semoga pemerintah berlaku lurus, semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat, semoga para penjahat segera bertobat, semoga para agamawan tidak kehilangan kemuliaan, semoga para ilmuwan tidak kehilangan kecerdasan, semoga para siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi, pemuda dan pemudi tidak kehilangan kemoralan. Semoga aneka bencana yang melanda bangsa dan negara-negara di dunia ini segera berakhir selesai. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga yang miskin menjadi kaya. Semoga yang kaya menjadi dermawan yang tidak melawan penguasa. Semoga para penguasa tidak merusak negara, tidak merusak agama, tidak merusak alam semesta. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita berkumpul bertemu muka, temu wicara, dan juga temu karya. Lama kita tidak bertemu. Kali ini kita ketemu muka, lalu temu wicara, kita omong-omongan, lalu temu karya, apa yang kita bisa karyakan. Tadi malam kita sudah bertemu, sebagian di antara Bapak dan Ibu, tapi ada juga yang belum ketemu tadi malam. Nah ini baru ketemu pagi ini. Tadi malam saya cari-cari mana satu ini. Kalau ke Lempung belum ketemu ini rasanya belum sampai Lampung. Nah. Karena itu tadi malam ada yang masih pengen bertanya. Tapi Pak Pring ngomongnya sudah jam 10. Ngomong jangan begitu Pak, baru jam 10 begitu. Kalau sore atau awal itu ngomongnya sudah jam 6 loh kok belum mulai gitu. Tapi kalau sudah mulai ngomongnya jangan sudah, baru. Nah. Begitu juga umur. Kalau dulu belum umur 50 tahun, masih umur setahun, 2 tahun, biar kelihatan dewasa,
ngomongnya sudah. Umur berapa anaknya? Oh, anak saya sudah umur 12 tahun, kan? Dewasa toh. Tapi kalau sudah liuse begini, ngomongnya jangan sudah, baru. Nah, kayak saya baru 70 tahun, kan baru toh? Itu bahasanya. Barangkali ini bersambung dengan semalam. Ada yang ingin disampaikan dan disampaikan atau ditanyakan karya-karya apa yang sudah dilakukan, rencana apa yang belum bisa dilakukan, apa-apa yang sudah dicapai dan terasa manfaatnya, apa-apa yang belum dicapai dan belum terasa manfaatnya. Kalau ada kesulitan, bagaimana jalan keluarnya? Kita punya waktu sampai sore. Silahkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, bagi ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tema pada pagi ini ataupun yang masih bersambung pada tadi malam, yaitu puja mantra obat luka batin. Silakan, semalam ada 4 penanya, sebenarnya ada beberapa orang lagi tapi karena waktu baru jam 10 jadi disudahi Bante. Iya, silakan. Ini menarik Ibu Bapak ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari biasa kita lakukan tapi kadang-kadang enggak terpikir untuk kita tanyakan atau kita sampaikan kepada yang mulia Bante terkait dengan hal-hal yang mungkin ada kesulitan dalam kehidupan kita. Silakan. Ayo jangan ini malu-malu Ibu Bapak. Oh iya, silakan. Garland, tolong depan Garland ini. Yang lain sambil berpikir ya kira-kira ada hal apa dalam kehidupan Ibu Bapak yang ingin ditanyakan. Izin perkenalkan, Ci, namanya. Nama, alamat, rekening. Sebutkan semua ya. Wandami Bante, nama saya Rosita. Rosmita. Rosita. Iya. Oh, bukan Rosminta ya. Bukan Bante. Karena ada orang namanya Ros tapi minta-minta, ya namanya Rosminta. Saya mau nanya nih Bante, kita kan sebagai umat Buddha ini katanya nggak boleh meminta-minta ya. Jadi nggak boleh memohon-mohon. Jadi namanya kita masih putojana ya Bante. Masih banyak keinginan. Boleh nggak sih kita ke kelenteng gitu, minta-minta sama dewa? Itu merupakan pandangan salah nggak ya Bante? Itu aja Bante pertanyaannya, terima kasih. Sang Buddha tidak menyatakan boleh tidak boleh, bisa atau tidak bisa. Tapi pernyataan Sang Buddha itu bisa, mau atau tidak mau. Jadi Sang Buddha itu tidak seperti agama-agama lain selalu ini jalani perintahnya, hindari larangannya. Sang Buddha tidak menyampaikan perintah atau larangan, tapi menyampaikan pernyataan. Bedanya apa? Perintah larangan itu sering hanya untuk orang lain. Tapi kalau pernyataan dari diri sendiri karena pengalaman, itu bedanya. Nah, karena itu saya juga pesan sama banyak orang, jangan suruh anak-anak ke wihara, tetapi ajak anak-anak ke wihara supaya anaknya enggak hilang. Kalau enggak, nanti setiap tahun yang bertambah kurangnya. Gitu. Punya anak 5, begitu menikah, ketut agama lain. Karena enggak pernah diajak ke wihara. Karena itu jangan merintah, tapi ajak. Itu bedanya. Apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha itu adalah pernyataan, pengalaman. Bukan perintah, bukan larangan. Bukan minta, tetapi menawarkan. Bedanya memang tipis, tapi itu maknanya jelas dan dalam. Maka dalam tradisi Buddhis
Sang Buddha, kita tidak diajarkan untuk minta-minta, tapi malah memberi. Tapi dengan kata memberi itu jadi beban. Kadang-kadang orang jadi malas ke wihara, karena di wihara dikit-dikit dana, dikit-dikit dana. Belum apa-apa, marilah kita berdana. Yang tadinya itu duduknya tegak, langsung minggir, pura-pura kencing, sakit gigi, sakit pinggang, saraf kejepit gitu. Gara-gara satu dana. Karena dana dianggapnya uang. Kalau berbicara dana tidak melulu uang. Banyak pilihan. Bisa berdana materi, tenaga, pikiran, ilmu, nasihat. Itu semua nggak bisa senyum. Itu nggak bisa berdoa. Nggak bisa senyum, Bante. Saya sakit gigi, Bante. Berdoa dalam hati. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan itu ternyata kunci segala doa. Ya kan? Nah, itu bentuk berdana. Tidak minta, tapi memberi. Memberi berat, Bante. Maka ada istilah namanya pawarana. Pawarana itu apa? Menawarkan. Ada 3 jenis pawarana. Satu namanya pawarana temporary atau seketika. Yang kedua dengan waktu beberapa lama. Yang ketiga untuk permanen selamanya. Contohnya yang seketika. Misalnya kita pas ke wihara, tahu Bante mau pergi ke bandara. Dia nawarkan, Bante, saya kebetulan juga mau ke bandara atau lewat ke sana. Bante, saya aja yang nganter ke bandara hari ini. Itu hanya berlaku 1 kali. Besok sudah nggak ada lagi. Itu namanya temporary. Atau misalnya obat. Ya obat apalah, obat tabit ya bisa ya. Berlaku seketika 1 kali. Jenis yang kedua adalah pawarana dengan limited batas waktu. Bisa berapa lama? Bisa hari, jam, bulan, tahun. Misalnya dia nawarkan, Bante, selama masa wasa 3 bulan ini saya pawarana kendaraan, Bante. Jadi kalau Bante mau pergi kemana-mana, harap ngubungi saya. Nanti saya nyediakan, Bante. Tapi begitu selesai masa wasa 3 bulan, sudah sama-sama tidak punya ikatan. Yang menawarkan juga sudah selesai, Bantenya juga tidak bisa lagi menagih. Karena hanya 3 bulan masa wasa. Tetapi selama masa wasa itu harus menyediakan sewaktu-waktu. Karena omongannya sendiri. Jenis yang ketiga adalah unlimited. Bisa browsing, kencing, ngising. Wah itu kan promonya kartu halo. Nah, permanen itu selama-lamanya. Apapun yang ditawarkan berlaku untuk selamanya. Kayak saya juga menerima pawarana itu untuk selamanya. Jadi saya mempunyai hak untuk menggunakan itu sewaktu-waktu, kapan saja. Dan orang yang menawarkan itu harus menyiapkan. Tapi masalahnya kalau satu ketika berhalangan tetap.
Misalnya dia pewarna mobil. Bante selama maaf Bante, ini saya mobilnya lagi berhalangan, dijual atau rusak. Sehingga saya tidak bisa nganter Bante. Ada dua cara. Satu, kalau mobilnya rusak, ya harus mencarikan mobil lagi. Yang kedua, dibatalkan. Bante, sehubungan mobil saya kemarin dilelang Bante, laku, sehingga saya tidak punya mobil. Karena itu untuk sementara atau untuk sejak hari ini saya tidak lagi bisa nganter Bante sewaktu-waktu. Sudah dibatalkan, selesai. Bante tidak akan lagi nanya pada dia. Itulah untuk mengganti kata minta, kata memberi, kata jual beli, namanya pawarana. Begitu Sang Buddha sudah memberikan kerangka dasar berpikir yang sungguh luar biasa, mengagumkan menurut saya, dengan cara-cara yang dipilih dan dilakukan oleh Sang Buddha ini. Nah, bagaimana kepada para dewa? Kalau kita ke sana minta-minta apa memberi? Maka ke sana namanya puja. Puja tadi malam kita sudah bahas, offering. Kepada yang mereka lebih tinggi, bentuknya apa? Sebagai penghormatan. Dia sudah berlebih-lebih kok. Kenapa kita masih memberi ke sana? Karena sebagai penghormatan. Tamu penting, langganan, relasi. Sampai kalau encek-encek zaman lama punya istilah. Memberi batu giok untuk memberi batu bata untuk dapat batu giok. Rasanya gitu. Jadi sebagai penghormatan kepada para dewa, memberi. Kepada para sama teman itu sebagai persahabatan. Kepada mereka yang rendah-rendah, ya makhluk peta atau orang-orang rendah, yang stratanya lebih tinggi, lebih rendah dari kita, misalnya adik-adik, anak-anak, atau siapalah karyawan, staf. Kepada mereka statusnya apa? Perhatian. Jadi tentu saja ini ada transaksional, ada pelepasan hak, tapi temanya kepada yang lebih tinggi sebagai penghormatan, kepada sesama sebagai bentuk persahabatan, kepada yang stratanya lebih rendah sebagai bentuk perhatian. Lalu apakah kita tidak boleh minta-minta? Ya silahkan, tapi mau atau tidak mau. Karena kalau orang minta dikasih sedikit kurang, dikasih banyak tidak cukup. Coba minta rezeki, ya toh? Dulu ketika masih susah, wah tiap hari minta sama mak-mak itu. Ya mak cokong, comak, wasiwa, semua dimintai. Dulu nggak punya toko, jadi punya toko. Punya toko satu, minta dua, kasih dua. Tapi belum punya mantu Bante, kasih mantu. Belum punya cucu Bante, kasih cucu. Masih minta-minta lagi, apa meneh ini? Waduh Bante, saya pengen nikah lagi. Ya coba. Dikabulkan. Minta nikah lagi. Nah, tapi masalahnya dikasih sedikit kurang, dikasih banyak tidak cukup. Dulu istrinya satu, ya sekarang dua, coba. Itu. Tapi kalau kita mempersembahkan, memberikan, memperhatikan,
tidak usah minta, pasti dapat. Kembalinya. Oleh karena hukum semesta, jadi bahasa saya, bahasa bisik alam bertutur hukum. Karena hukum berlaku untuk siapa saja. Hukumnya adalah barang siapa memberi, mendapatnya lebih banyak. Meliputi pemberian baik atau pemberian buruk sama hukumnya. Itulah makanya sebagai masyarakat Dharma mereka gemar memberi daripada meminta-minta. Karena tahu barang siapa memberi mendapatnya lebih banyak. Meliputi yang baik atau yang buruk sama hukumnya. Enggak bisa memberi semuanya, hanya memberi senyum saja. Coba kita punya mulut cuma satu toh, lalu memberikan senyum atau bersenyum atau ya tersenyum dengan indah di depan orang banyak. Kalau senyumnya tulus dan ikhlas, saat yang sama kita bisa menikmati banyak senyum. Di depan umum ketemu orang, hehehe, banyak orang yang tersenyum. Begitu sebaliknya kita maki-maki di depan orang, ayam kau, anjing kau, misalnya. Mungkin saat yang sama juga dianjing-anjingkan banyak orang. Itulah makanya negara-negara yang menganut cara berpikir Buddhis umumnya makmur-makmur, karena budayanya pilih memberi daripada minta-minta. Saya punya pengalaman tinggal di kelenteng. Ini betul-betul pengalaman saya. Saya tidak ceritakan orang lain. Kelentengnya mana yang tahu saya. Karena memang begitu dulu-dulunya. Lalu itu hari malam senjit. Salah satu senjitnya Kongco, makco di kelenteng itu. Tamunya banyak sekali. Di tengah malam, salah satu makco Kongco ini ada yang nyusul datang ke tempat saya. Saya sudah di Kutik sana. Kresek-kresek siapa ini? Saya lihat ini salah satu makco Kongco ini. Saya bilang, loh mak, tamunya banyak. Kok enggak dilayani, kok ditinggal ke sini? Iya Bante. Wah, saya pusing Bante. Kenapa? Coba tuh Bante pikir. Mereka tuh permintaannya terlalu mengada-ada. Minta toko baru, laris, mobil baru, rumah baru. Bawanya apel 5 biji. Sedang yang diminta itu harganya jutaan. Nah, enggak sebanding toh ini. Coba. Makanya saya ini bahagia banget kalau Bante Dhammasubho itu datang. Di antara para tamu saya, orang yang tidak pernah bikin repot itu Bante Dhammasubho. Belum apa-apa sudah semoga semua makhluk berbahagia. Coba. Lalu ada satu lagi Bante, tamu yang betul-betul saya tidak mudah untuk menjawabnya. Memang apa tamunya? Ada 2 orang yang sembahyang dengan kusuk sambil tutup mata. Tolong, saya ini dapat tugas besar, tetapi cukup berat. Karena itu saya harus minta tolong. Semoga DPO saya ini segera tertangkap. DPO itu apa Pak? Daftar pencarian orang, namanya DPO toh. Nah, semoga itu segera tertangkap.
Lah sebelahnya itu juga berdoa, kusuk tidak lebih kusuk. Tolonglah, tolong. Semoga polisi-polisi itu tidak melihat saya. Jadi polisi ini dapat target menangkap pencuri, sebelahnya itulah yang pencurinya gitu. Apa enggak repot itu? Makanya kalau Bante datang itu, saya senang banget karena belum apa-apa. Bante sudah sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Lalu bagaimana Bante? Saya juga melakukan puja. Di Pondok Labu saya pagi tetap puja. Nyala dupa, nyala lilin, baca warita, dan tuang air. Puja. Sebagai penghormatan kepada para dewa, membangun persahabatan setara dengan saya, dan memberi perhatian kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Saya lakukan, jangan dikira saya tidak pernah puja, puja. Tapi saya tidak minta-minta. Bahasanya, ya semoga dengan jasa-jasa kebajikan yang saya sudah kumpulkan, semoga Anda, kita semua turut merasa berbahagia. Kalau orang sudah bahagia, sudah happy, sudah humiang, sudah merasa lebih banyak mendapat pemberian dari dia, kita tidak usah diminta. Sudah tidak perlu harus dipanggil, tetapi merasa terpanggil. Coba kalau ada orang datang, orangnya baik, rasanya pengen ketemu. Kalau tidak bisa ketemu, nyesel. Aduh, bagaimana bisa ketemu? Itu kalau yang datang baik. Tapi yang datang tidak baik, orang sudah bawel, rewel, minta-minta, matanya mendulu, bibirnya tebel, giginya 3 baris, coba. Diajak, dikasih undangan saja untuk datang, untuk ketemu, untuk jemput, alasannya macam-macam. Beda dengan yang mereka memang dikenal sebagai yang baik. Nah itulah Bu. Jadi maka namanya puja. Jadi puja itu melakukan sesuatu dengan rasa hormat. Memberi kepada yang tinggi, kepada mereka juga dengan rasa hormat. Meskipun dengan yang lebih rendah dari kita, itu pun juga hendaknya dengan rasa hormat, santun dengan kata-kata yang baik. Dek, pada tukang sapu dia, sini tadi. Ini ya kebetulan saya lagi punya rezeki, ini angpau, kamu jangan bilang-bilang yang lainnya, ini hanya untuk kamu, gitu kan? Wah, iyanya, wah, itu nyonya belum ngomong apa-apa, nyanya, apa yang bisa saya bantu? Rumusnya begitu. Kamu ini datang sini dari tadi kemarin, wah, dikasih angpau pun tidak tertarik gitu. Begitulah dan seterusnya ya. Jadi persoalannya bukan boleh nggak boleh, bisa nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Dan puja adalah harus dilakukan setiap saat, karena bahasa Sang Buddha adalah sabi sata bawantu sukitata. Bahasa Raja Asoka, barang siapa menghormati, menghargai, memuliakan orang lain, dia menjadi terhormat dan termuliakan. Sebaliknya, barang siapa menghina, mencela, merendahkan orang lain, dia menjadi tercela dan terhina dari orang lain. Bahasa Jawanologi, memayu hayuning bawono, memperindah-indahnya dunia. Dan dunia itu banyak Bu. Ada dunia pendidikan, dunia dagang, dunia seni, dunia politik, dunia gemerlap, namanya dugem. Nah, jadi dunia itu banyak. Terima kasih, semoga dimengerti.
Ya, barangkali ada lagi. Silakan. Oh iya, Karlan mana? Tolong. Mikrofonnya. Iya. Oh iya. Marcel, itu aja Ya. Nah, wes tanya ini, tak tunggu nih. Ya. Ayo tanya. Ayo tanya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, tadi sangat tertarik saya dengan cerita Bante. Oh iya. Sewaktu Bante di kelenteng ada maco sama kongco itu. Ya. Masa-masa Bante masih muda dulu. Saya sangat tertarik itu, yang datang itu Dewa Maco dengan kongco itu datang kepada Bante itu dalam bentuk wujud atau bagaimana? Karena itu dewa. Kita masih belum bisa memahamin bentuknya wujud atau apa yang bertemu dengan Bante secara langsung. Saya rasa itu dulu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Bante. Yang lain ada lagi, kan ini dulu berarti ada yang lain. Mungkin ada. Ya, coba sekalian aja. Baiklah Bante. Mungkin yang kedua ini yang ingin saya tanyakan, karena semalam pernah saya datang, saya mendengar soal mujizat. Kenapa mereka yang bukan agama Buddha lantas membacakan parita, membacakan doa-doa itu, penyakitnya langsung sembuh. Saya ingin mendapatkan masukan dari Bante. Hubungan apa dan sebab akibat apa mereka yang bisa sembuh? Hubungannya dengan doa atau mantra atau yang pembacaan parita, kitab-kitab suci itu. Hubungannya yang menyebabkan kesembuhan. Terima kasih untuk itu. Terima kasih Bante. Baik Pak, ada dua hal. Satu, ketika para dewa datang kepada Bante, bentuknya seperti apa? Ya toh, itu yang tahu Bante Dhamma Subhu. Jadi kalau sampean tahu, ya ayo jadi biku kayak Bante Dhamma Subhu. Yang kedua, bagaimana cara kerjanya? Parita bisa menjadi mukjizat. Ini ada kerja segitiga, Bu, Pak. Segitiga itu bisa segitiga begini atau bisa segitiga begini. Sama, pokoknya tiga sisi atau tiga pihak yang bekerja sama saat itu. Yang pertama adalah orang yang membaca parita ini menjadi subjek pertama. Apakah diri sendiri atau orang lain seperti Bante atau sampean semua. Lalu pada waktu membaca parita ini kan punya tujuan. Tujuannya apa? Itu dulu. Karena sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan itu yang menentukan kualitasnya adalah niat. Semakin kuat niatnya, semakin cepat terasa manfaatnya. Ingat itu. Apa saja, termasuk berdoa. Kalau berdoa itu full energi, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, doa itu cepat terasa manfaatnya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, ya nggak ada rasanya, nggak ada manfaatnya. Itu berbicara masalah doa. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya sampean mengerjakan pekerjaan, dikerjakan dengan sungguh, cepat selesai.
Dari rumah mau ke wihara dengan sepenuh hati, tidak mampir, cepat sampai. Wah, ini mau masih pagi. Saya mau ketemu Bandaman subuh. Cepat. Duluan sampai. Begitu, tujuan adalah penting. Yang ketiga adalah para dewa yang ada di alam semesta ini. Ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang mengerti apa yang kita lakukan ini. Kalau mereka merasa senang, itulah kemudian mereka berinisiatif untuk membantu apa yang menjadi tujuan utama. Itu sebabnya parita menjadi mukjizat. Karena tujuannya pada waktu membaca parita dia perlu kesembuhan. Dia baca, semoga saya bahagia, semoga saya sembuh, semoga saya sehat. Dewa tahu kebutuhannya, apa susahnya? Ya sudah, kamu bahagia, kasih bahagia. Pengen sehat, kasih sehat. Pengen sembuh, kasih kesembuhan. Dewa punya banyak stok, Pak. Itu tujuannya begitu. Jadi ingat setiap kali membaca parita atau berdoa, tujuan utamanya itu apa? Kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu yang menjadi kekuatan, menjadi power. Ada campur tangan para dewa. Begitu, Pak. Ya, satu lagi masih ada. Tidak apa-apa yang tanya satu tapi A, B, C, D, H. Mungkin perlu sedikit kelanjutannya. Sehubungan Bante tadi bilang masalah soal dewa-dewa, maco tadi, dewa itu wujud dan Bante yang ketemu dengan dewanya. Jadi yang saya maksud itu, Bante ketemu dengan dewa itu apakah sama dengan nama rupa atau namanya yang ketemu, rupanya yang ketemu, atau hubungan nama yang bertemu dengan Bante. Jadi tanpa wujud. Jadi kita juga berdoa itu hanya sebagai perantara aja wujud mungkin. Begitu. Nah, itu yang ingin saya sangat tertarik itu, Bante bisa sedikit memberikan penjelasan masalah soal dewa, karena dewa itu kadang-kadang prinsip daripada pikiran saja, karena kita dengan dengan batin kita saja yang bisa mengerti, atau jasmani kita yang bisa berhubungan, atau batin yang bisa berhubungan nama dan rupa itu. Nah, di situ yang ingin saya dapat masukan dari Bante, karena Bante sudah menemuinya. Begitu. Terima kasih Bante. Baik. Sekarang berbicara makhluk. Kalau sampai membaca itu di buku Parita, namanya Patidana, halaman berapa itu? 122 toh? Nah, punya si Dhani kata saya itu kan. Nah, di sana disebutkan ada makhluk yang terdiri dari 1, 5, 4 gugusan pembentuk. Nah, jadi makhluk hidup itu terdiri dari 1 unsur, 4 unsur, dan 5 unsur. Kita manusia ini makhluk yang jenisnya 5 unsur, karena kita punya badan jasmani. Nah, maka ada istilah pancakanda, 5 kelompok. 5 kelompok itu terdiri dari 2, 1 namanya rupa kanda, itu jasmani. Lalu Vedana kanda, Sanya kanda, Sangkara kanda, Vinyana kanda, itu batin. Nah, batin itu terdiri dari 4 unsur ini.
batin tetap bekerja, tapi tidak lagi pakai jasmani. Ya, jasmani padat ini karena unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Nah, jadi ada makhluk-makhluk yang memang kelihatan seperti kita, tapi ada makhluk yang tidak kelihatan karena mereka tidak pakai badan wadak. Tapi dia juga punya batin, punya daya lihat, daya dengar, punya. Jadi bisa mendengar, bisa melihat. Yang kedua juga daya serap. Yang ketiga daya cepta. Dan yang keempat daya ingat. Karena itu mereka juga ingat dengan kalau kita melakukan sesuatu kepada mereka. Maka ketemu dengan mereka, tergantung kita makhluk jenis yang mana. Kalau yang 5 gugusan ya bisa melihat seperti gini, ini makhluk 5 kanda. Tapi para dewa itu 4 kanda. Dan yang satu apa? Itu makhluk-makhluk dewa yang tinggi, kayak Brahma, kayak Asanya Sata. Mereka masih makhluk hidup, tapi sudah tidak perlu rasa, tidak mencari-cari. Tapi kalau dewa masih, dewa itu ya masih butuh makanan, butuh minuman, butuh hiburan. Itu para dewa. Nanti satu waktu kita bahas tentang dewa tok ini saja. Ya, kapan-kapan. Ya. Nah, itulah cara kita kontak fisik dan non fisik. Kemudian bagaimana cara bekerjanya dewa? Dewa ini kalau bekerja atau ingin berhubungan dengan manusia, satu, dia menampakkan diri. Ini kemauannya dewa, bukan kemauannya kita. Bisa menampakkan diri dalam bentuk tertentu. Kadang-kadang juga menggunakan media orang. Orang ini bisa dipilih oleh dewa menjadi media, menjadi perantara untuk dewa itu bekerja. Makanya ada istilah cenayang. Ada orang kesurupan misalnya, atau perewangan kalau di Jawa namanya. Pernah dulu ingat namanya Ponari Suwit? Ponari. Bukan Pocari, Ponari Suwit ya. Nah, batu akik, batu apa itu. Karena di Jawa ada orang-orang seperti itu. Jadi ada orang yang tiba-tiba bisa. Ini karena dia digunakan atau digunakan oleh dewa itu. Kalau di Jawa namanya dukun tiban. Pernah dengar? Nah, ini dukun tiban. Atau kalau ada kuda lumping, di sini ada kuda lumping enggak? Ada. Kuda lumping yang kesurupan, itu betul-betul orangnya itu datang. Ya yang paling umum Jai Langkung lah. Jai Langkung. Ya. Datang dari undang, pulang dari antar. Siapa itu? Bantu Dhamma Subuh. Nah gitu. Datang dari undang. Datang sendiri, pulang dari antar. Sampai di tempat kasih kembang. Saya dapat cerita dari pawangnya kuda lumping. Jadi kalau dia pentas, itu dia menggelar sesajian. Lalu pakai narasi, pakai omong, pakai kesepakatan. Saya menyediakan ini, saya persilahkan kepada para tamu yang cocok, yang suka dengan persediaan yang saya punya ini. Tapi di sini tujuannya hanya untuk hiburan selama berapa jam. 4 ya 4, 5 ya 5. Dan itu betul-betul datang.
Nah ini cerita orang lain. Pada waktu saya belum jadi biku, masih ikut main panggung, juga punya pengalaman begitu. Kan kalau main panggung ada sajennya itu. Sajennya ingkung. Ingkung itu apa? Ayam panggang. Malam-malam pemainnya ada yang kesurupan. Karena itu sajennya itu pahanya ada yang hilang itu. Nah, malam-malam bikin lagi yang baru. Ini udah diganti ya. Karena dia belum waktunya main, ada yang nyuwil itunya. Ini betul-betul terjadi. Pada waktu saya masih mimpin grup panggung, seni panggung. Jadi begitu Pak, ini kesepakatan. Nah yang kedua, kalau tidak menggunakan orang, itu lewat suara. Jadi ada orang yang mendengar suara. Nah cuma suara dewa ini harus diteliti dengan baik. Orang yang mendengar bisikan ada dua kemungkinan. Satu bisikan para dewa, yang kedua adalah stres stadium 3. Tidak ada Pak. Jadi ciri-ciri orang-orang stres itu salah satunya dengar bisikan. Gitu. Biasanya sudah stadium 3, bisikan telinga kanan telinga kiri ini enggak sama. Yang kiri itu pesennya yang negatif-negatif. Itu orangnya bunuh dia atau bunuh diri gitu. Tapi yang kanan mengingatkan jangan. Bahkan ini bukan orang biasa. Kita pernah punya Bante. Saya temui jam 1 malam. Terlambat 1-2 jam, Bante ini bunuh diri. Saking stresnya Pak. Apa Bante bisa stres? Bisa. Bante Damasu bisa stres? Bisa. Loh Bante stres karena apa? Bante kan enggak ngurus rumah, enggak ngurus anak, enggak ngurus perusahaan. Lalu Bante stres apa? Jangan dikira. Bante juga stres. Lalu stresnya apa Bante? Bante itu stresnya ngurusi orang stres. Lah kalau yang stres cuma 1-2 ya belum seberapa. Lah kalau sampai rombongan, apa kita juga enggak stres itu? Jadi lewat bisikan. Maka ada orang-orang tertentu yang bisikan. Makanya sekarang ada istilah indigo. Indikasi gangguan otak. Jadi kalau ada orang yang ngaku karena ini terima bisikan, kalau saya cek dulu bener enggak ini? Sehat atau tidak sehat ini? Pesanan dari siapa ini? Kalau kita bisa mengerti kode-kodenya. Pengen tahu? Wani piro. Nah. Dan yang ketiga itu menggerakkan namanya cipta rasa. Cipta rasa ini kan dalam bahasa Mahayana namanya bodhicitta. Jadi cipta budi karsa. Itu batin kita, niat kita yang bergerak. Ada. Nah itu ada orang yang memang mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi bisa menggunakan media orang, bisa lewat suara, bisa lewat suara hati, bisa juga lewat mimpi. Ada 2 pengalaman saya tidak ceritakan orang lain, karena ceritakan orang lain kan belum tentu. Tapi kalau sendiri boleh diuji materi. Satu, pada waktu saya belum jadi biku, saya pernah jatuh kendaraan motor. Sampai ini cowel-cowel ini. Ini saya suwek Pak, ini melingkar ini. Wah, saya dijahit. Ini sini bibir saya, gigi saya ini yang warna beda ini karena sambungan giginya patah. Gara-gara saya jatuh dari motor. Tapi hebatnya Pak, saya jatuh, prak. Masyarakat berkumpul, lalu ada polisi lalu lintas yang datang melarai. Pak sudah tidak usah diurus, memang orang di jalanan sekarang kayak begitu.
Udah Bapak segera aja mencari rumah sakit, dokter atau puskesmas terdekat. Ini yang ngomong Pak Polisi loh, polisi lalu lintas. Dan waktunya masih pagi, kira-kira jam 7 pagi, dan itu hari lebaran pertama. Usumnya itu, sholat id itu. Ya Pak, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa Pak. Saya membangunkan motornya yang jatuh itu, ya, tapi ini sudah, wah, berdarah-darah. Bayangkan saya naik motor begini, diselip sama call station El Sape, L300, El Sape namanya. Karena mepet, saya noleh ke kanan. Loh Pak mobil ini mau mepet mentok, kayak gitu. Dia buru-buru banting kanan Pak Tony, karena tahu kalau mepet. Begitu dibanting kanan, pantatnya nyenggol motor saya. Jadi motor saya itu jatuhnya ke sana, tapi saya karena posisi noleh kanan jatuhnya ke situ. Dan ini nama sekarang ke aspal. Wah, wajah saya lah habis, dan betul ini Bu, ngelintek ini. Giginya patah, ini baju saya juga baru, celananya baru, lebaran pertama. Yang menarik masyarakat kumpul, orang-orang dengar kalau Pak Polisi itu, ya udah Pak, segera aja ke rumah sakit. Malahan Pak Polisi itu ngasih duit Pak. Coba kasih duit, ini Pak untuk berobat. Saya kan gengsi juga, ya, ya Pak terima kasih, saya juga ada sangu kok Pak. Dah enggak apa-apa, segera saja berobat. Masyarakat yang berkumpul juga mendorong, ya Pak ini kan lebaran, ini kan amal jariah, Bapak terima saja. Ya rodok gengsi-gengsi dikit saya terima. Langsung saya kantongi, slep, enggak saya lihat lagi, langsung saya cari puskesmas. Kebetulan jalan ini, jalan saya setiap hari pergi ke sekolah. Jadi saya mengajar di sekolah lewat jalan ini. Ingat, ada puskesmas tidak jauh dari sekolahan saya. Saya segera pergi ke sana, masih pagi, hari lebaran, kan libur toh. Begitu saya jagang motor, terus saya datangi. Selamat pagi Pak, ada satu orang yang lagi ngepel lantai. Gini, ngepel ini, gitu kan? Saya ngomong selamat pagi Pak, dia noleh. Apa? Pak mau berobat, ya tunggu sebentar ya, gitu. Enggak lama kemudian saya dipanggil ke ruang praktek. Ayo Pak masuk sini. Saya ngadep, ditanya, kenapa ini? Tadi Pak itu jatuh di situ di singgol motor, singgol mobil. Oh iya, itu memang biasa di daerah Poluan itu sering ada kejadian. Ya memang tidak jauh dari puskesmas ini, dan itu memang ya rodok gawat begitu. Ya sudah diobati ya. Jahit, saya enggak ingat di bios atau enggak, pokoknya dijahiti. Begitu selesai, saya tanya, Pak, berapa notanya? Gini ya, karena ini hari libur, jadi tiketnya atau apa karcisnya bukan karcis puskesmas. Zaman itu ke puskesmas ini kalau enggak salahnya 50 rupiah. Tahun 81 Pak Canto, ingat Pak Tony. Kalau kita berobat itu kuponnya itu harganya 50 rupiah kalau tidak salah. Tapi kali ini dibilangnya apa? Saya tidak ingat betul, tapi antara 20 atau 20 ribu. Itu kan mahal sekali. Dari 50 rupiah menjadi 20 ribu. Saya kan ingat tadi dikasih duit sama Pak Polisi. Iya, saya ingat. Yang ajaib Pak, begitu saya buka dan saya hitung, duit itu pas Pak Chandra, tidak kurang tidak lebih, sehingga saya juga tidak tombok. Betul saya kasih Pak ini, ya terima kasih. Tapi ingat loh ya, ini hari lebaran, hari libur, jadi bukan tiket biasa. Ya Pak terima kasih, udah saya dijahiti. Pertanyaannya, lalu siapa ini yang jahit sama yang memberi uang itu? Kalau polisi lalu lintas ada kecelakaan,
Mana ada polisi ndak ngurus, ndak nyoal. Ya toh? Dibebaskan malah saya dikasih duit. Begitu ke puskesmas, kok saya diobati, dijahit dengan rapih baik ini. Bayangkan, kalau itu dokter, mana dokter pagi-pagi ngepel sendiri. Wong anak wihara saya suruh ngepel masih tidur coba. Kalau dokter, apalagi hari libur. Yang kedua, kalau dia bukan dokter, kok bisa jahit rapih? Itu tuh? Itu siapa kalau enggak dewa, Pak? Dewa itu. Gitu, Pak, ya? Nah, terima kasih. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu nanti sering bertemu dengan para dewa. Karena itulah kalau kemana-mana berbicara dalam hati. Saya mau jalan, saya mau kerja, saya mau tidur, saya mau mandi. Semua itu ada bahasa salamnya, bahasa pembukanya, bahasa komunikasinya, bahasa tegur sapanya. Termasuk para makhluk yang diundang sama tukang kuda lumping tadi. Itu saya ketemunya mana? Di luar Jawa. Tapi orang Jawa yang transmigrasi dan sampai di sana dia mendirikan kuda lumping yang dibawa dari desanya di Jawa. Kemudian kalau itu pentas, kemudian dia suguh yang bakar dupa, menyan, kadang-kadang opiun atau apa, tike namanya. Yang ngomong, ya silahkan. Nanti ngaku saya dari mana, dari Tulungagung, dari Kediri, datang. Tapi dengan janjiannya yang 4 jam. Begitu 4 jam ya sembuh. Dan kalau memang betul itu yang datang dewa, wah itu tidak sembarangan. Dan ini orang Asia, orang Jawa transmigrasi. Saya di Bali juga pernah diajak acara pentas seni. Pemainnya orang-orang bule. Tapi hebat loh Pak, dia sebelum mulai pentas itu melakukan ritual. Begitu dia pakai topeng lalu main, betul-betul itu permainan tidak sembarangan. Tidak kenal lagi kalau tadi itu adalah para bule. Nah kemarin saya di acara sebelum ke sini, saya di tempat acara ketemu dengan orang dosen. Anaknya kecil, dia sekolah di ISI Surakarta. Kemudian tanggal 22 Maret kemarin kalau tidak salah, itu dia pentas wayang dalang kecil. Kemudian lapan Bante, saya sampai kaget, anak saya kok bisa kayak begini. Gara-garanya apa? Sebelum pentas itu pernah datang ke Pondok Labu, terus dia cerita anaknya mau pentas, sebelum pulang dia minta air. Nah kalau air ya banyak ngambil sendirilah air kan. Dan ini dibawa pulang. Sebelum pentas anaknya minum air itu. Sampai nilai ujiannya A+. Siapa? Ya mungkin campur tangan para dewa. Bisa saja Pak. Nah begitu Pak. Jadi bagaimana dewa bekerja, sering menggunakan itu beberapa media. Satu lagi, kan 2 tadi. Itu hubungannya dengan Wihara Bone. Kalau benar dan dengar Wihara Bone, Bone itu Sulawesi Selatan. Dari Makassar 189 kilo jaraknya. Ceritanya 2 tahun sebelum saya di Samanera itu pernah mimpi Pak. Mimpinya pada satu sore saya diajak berjalan oleh seorang biku. Karena zaman itu kita masih langka melihat Bante, jadi kita masih berjarak dan tidak sembarangan. Maka meskipun saya diajak jalan digandeng tangan begini, dan Bantenya itu jauh lebih tinggi dari saya, sampai sekarang saya tidak mengenali wajahnya, kan tidak berani, ya. Kalau sekarang sih hari-hari lihat Bante, coba lihat wajah saya kan, nah gitu. Jalan ini pertigaan, sini ada pertigaan. Di sebelah kanan tikungan ini
ada pekarangan kosong, pagar tembok kusem. Lalu belok kanan tidak jauh ada pintu besi tua. Akhirnya Bante itu ngajak mampir di situ masuk. Begitu masuk saya mengenali apa yang ada di dalam pekarangan itu. Ada rumah tua yang atapnya sudah bolong-bolong. Sementara saya mengamati kanan kiri begitu, lingak-linguk, Bantenya itu bilang begini, Dek, ini kan sudah sore ya Bante, nanti malam kita istirahatnya di sini saja. Loh kan kaget saya, bagaimana ini? Karena kaget, mimpinya putus dan terbangun. Tapi rekaman mimpi itu jelas sampai sekarang. Itu 2 tahun sebelum saya samanera. Lalu akhirnya saya jadi samanera tahun 85. 11 Maret 85 saya jadi samanera. Terus 27 Desember tahun 86 saya mendapat pentahbisan biku di Bangkok. Jadi samanera 22 bulan. Di Bangkok 86, 87, 88 pulang ke Indonesia. Setelah jadi biku di Indonesia, saya dibuatkan surat jalan oleh Bante Panyawaru. Ini loh, saya dapat undangan banyak dari daerah-daerah. Saya tidak bisa pergi, saya tolong ya Bante Dhammasubho yang pergi ya, tak buatkan surat jalan. Siap Bante. Nah ini buat jalan di Banjarmasin, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, lalu balik lagi ke Jawa. Nah waktu di Makassar, di satu pagi ketemu dengan bapak-bapak, ya kayak bapak-bapak begini, jagong di satu meja. Lalu dengan Pak Bante, ini bapak-bapak pengurus-pengurus sesepuh-sesepuh di Makassar, dan bapak ini satu ini dari Bone, namanya Bapak Oni Dahlan. Oh ya Bante, saya dari Bone. Lalu bapak ini bercerita, Bante, saya punya niat. Niat saya adalah saya punya sebidang tanah seluas 2.700 meter, 750. Saya akan danakan kepada Bante biar di Bone ada wihara. Nah, sekarang Pak, di Bone belum ada wihara, juga belum ada umat Buddha di Bone zaman itu. Akhirnya dia Pawarana ini saya terima, dan jawaban baik Pak, saya terima dan nanti saya sampaikan kepada Sangha. Lalu satu waktu nanti kita ke Bone, saya ke Bone mau lihat tempatnya kayak apa. Baik Bante, dah selesai sampai itu. Ceritanya panjang ini, panjang lebar kali tinggi ditambah isi. Saya melanjutkan perjalanan sampai ke Manado, balik lagi ke Jawa. Saya lapor dengan Bante Panya, Bante, bla 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 bla. Ya baik, nanti Bante Dhammasubho yang ngurus saja ya. Nanti urus bagaimana baiknya. Baik Bante. Lalu kapan Bante Dhammasubho mau ke Makassar lagi? Kebetulan tahun 88 itu saya juga diutus Bante Giri. Biku Dhammasubho isi Wesak Dharma Santi Wesak di Makassar. Saya tidak bisa pergi karena di Jakarta banyak urusan. Baik Bante, saya pergi. Dan salah satunya saya meminta waktu untuk pergi ke Bone itu, mengajak umat-umat dari Makassar. Berapa mobil rombongan Pak? Dulu bisa 6-7 jam. Sekarang sudah lebih singkat waktunya, jalan lebih bagus. Dan itulah menjadi ada kebaktian baca parita yang pertama Pak, sejak Nabi Adam turun Pak. Ya. Nah selesai, kemudian tadi itu Bapak Oni beserta istri, lalu saya arahkan untuk melakukan puja Pawarana. Bante, saya dengan ini Pawarana menawarkan atau mempersembahkan sebidang tanah ini kepada Bante untuk dijadikan wihara. Itu ada upacaranya Pak. Saya terima. Dah selesai. Baik Pak, kalau begitu kita besok pagi nengok ke lokasi dan sambil pelimpahan jasa. Besok pagi saya diajak ke sana Pak. Ditunjukin, Bante ini tempatnya. Betapa kagetnya saya Pak.
Loh ini kan yang saya mimpi itu. Coba mimpi 2 tahun sebelum Samanera. Jadi Samanera 2 tahun. Jadi biku 2 tahun. Berarti berapa ya? 6 tahun. Ini yang saya mimpi ini. Pohon-pohonnya masih ada. Rumah seng yang tua itu masih ada. Saya tanya, lah ini Pak rumah ini? Begini Bante, saya dulu itu kerja kontraktor. Dan ini menjadi direksi kit atau menjadi gudang. Sejak saya tidak kontraktor lagi, ya sudah ini nganggur. Oh, semua ada sama dengan yang saya mimpi itu Pak. Ada yang ngasih mimpi siapa? Dewa Pak itu. Gitu ya. Terima kasih. Masih ada lagi? Silahkan. Baru jam 11 Pak, jadi lanjut saja enggak apa-apa. Saya masih kasih waktu sampai 11:30 Pak. Nah, kalau ada lagi. Silakan Ibu Bapak sampai jam 11.30. Kalau begitu izin bertanya Bante. Sesuai dengan judul, nama saya Lisiana. Sesuai dengan judul puja mantra obat luka batin yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk mengobatin luka batin yang sudah lama menumpuk Bante? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik Pak. Luka itu banyak, ada luka badan, juga ada luka batin. Batin cara bekerjanya itu namanya pikiran. Jadi pikiran itu sistem sebetulnya. Jadi pikiran tidak ada sendiri, tidak berdiri sendiri, tapi sistem. Itulah pikiran. Nah, sekarang cara bekerja pikiran ini itu akan mengulang-ulang apa yang ada. Diulang. 80% pikiran itu kerjanya adalah mengulang. Yang betul-betul baru itu 20%. Dan pikiran akan menyimpan secara permanen kalau dia sudah pernah mengulang minimal 20 kali. Meliputi yang baik atau yang buruk sama hukumnya. Kenapa saya ingat karena Pak Tony? Karena kita ketemu itu sudah lebih dari 20 kali. Tapi kalau ketemu 1 kali seperti Bapak ini, saya pikir kok ini biku kok bajunya putih gitu kan. Kan botaknya milik Bante toh itu. Nah, jadi kalau mau jadi biku Pak cukurnya tinggal sedikit. Itulah kerjanya pikiran. Meliputi yang baik atau yang buruk sama hukumnya. Pikiran ini pintu. Dan hanya 1 pintu digunakan untuk lewat yang baik dan yang buruk di pintu yang sama. Karena itu sesungguhnya lewatnya itu bergantian. Tidak bisa baik dan buruk itu bareng. Pasti bergantian. Seberapapun cepatnya tetap gantian. Sehingga pintu itu kalau sudah digunakan lewat untuk yang baik, yang buruk itu tidak bisa lewat. Dia mesti nunggu. Kalau sudah lewat, nah dia lewat lagi. Begitu dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah ada syair kembar. Barang siapa mengingat-ingat perbuatan jahat yang pernah dilakukan waktu lampau, akibatnya akan lebih jahat daripada kejahatannya itu sendiri. Sebaliknya, barang siapa bisa mengingat-ingat perbuatan baik yang pernah dilakukan waktu lampau, buahnya akan lebih baik daripada kebaikannya itu sendiri. Kenapa? Karena pikiran itu cara bekerjanya kan mencatat, membuat filing, buat itu apa jenenge katalog. Setiap kali
nginget dicatat. Kalau ditulis lembar, tambah lembaran tambahan. Jadi cara kerja pikiran itu tentang sesuatu yang baik atau yang buruk sama. Kalau kita punya ingatan baik, perbuatan baik, terus kita inget-inget, begitu muncul dalam satu pikiran, dia akan berulang. Nilai kebaikannya itu sama. Jadi kalau ini nilainya 1 kilo, muncul 1 kali 1 kilo, 2 kali 2 kilo, 3 kali 3 kilo, 4 kali 4 kilo, 5 kali 5 kilo. Berkali-kali menjadi berkilo-kilo. Begitu juga yang buruk. Jadi kalau dia penjahat, pernah marah, pernah mencuri, pernah merampok, pernah membunuh. Begitu dia ingat kembali, marahnya sama dengan ketika dia melakukan itu. Kalau itu bobotnya 5 kilo, muncul 1 kali 5 kilo, 2 kali 10 kilo, dan seterusnya sampai dan seterusnya. Makanya orang-orang yang punya banyak kebajikan, wajahnya sumringah, ringan, enteng. Karena sering kita ingat dengan kebahagiaan itu. Saya dulu ingat Bante Dhamma Subuh loh, Bante ini baik banget. Di rumah sendiri saja begitu ingat Bante Dhamma Subuh, gitu kan? Tapi begitu kita ingat dengan orang yang kita benci, ingat dengan orang yang kita tidak sukai, begitu muncul detak jantung bergerak 10 kali lebih cepat. Coba kita ketemu dengan orang yang tidak kita sukai. Mungkin ketemunya di tempat umum, di pasar, atau di toko, atau di jalanan. Padahal masih jauh. Tapi biasanya orang itu kan pakai baju, misalnya baju hitam. Misalnya ini Pak, bukan yang hitam-hitam ini ya, ini misal aja. Begitu ketian baju hitam, nah itu orangnya duk. Ya dah? Kita mau masuk ke satu tempat, belum tentu ada orangnya. Hanya melihat sandalnya, itu sandalnya duk. Tinggal berapa kali kita ingat itu. Sebegitulah pikiran ini menjadi bertambahnya beban. Karena itu, kalau sampean punya sesuatu yang mungkin pada waktu dilakukan karena tidak pengertian sehingga menjadi beban, tidak usah diingat-ingat. Kita ganti dengan perbuatan baik yang baru. Dan perbuatan baiknya itulah yang diingat-ingat. Jadi sama dengan kalau satu pintu sudah dipakai yang baik-baik terus baik terus yang lewat, mari silahkan yang baik. Yang tidak baik kan tidak bisa lewat karena pintunya sudah dipakai. Lama-lama kan bosen. Ya sudahlah, tidak jadi lewat saya. Begitu kan? Begitulah teori cara bekerjanya pikiran. Dan begitulah cara mengobati trauma. Jadi orang-orang yang punya trauma itu cara mengobatinya harus mempunyai momentum, mempunyai kesan yang baru, yang lebih kuat dari kejadiannya itu. Dulu saya baru-baru jadi biku juga punya trauma. Membawa patung dari Surabaya ke Sampit. Naik perahu, kapal barang. Enggak tahunya ombaknya kenceng banget. Karena kalau kapal barang kan pintunya dek toh Pak. Kapal feri. Nah itu kan berat. Padahal kalau lawan lima ya mestinya harus itu perahu yang lincip. Nah itu kayak kapal ini, kayak kapal feri penyeberangan Pak. Karena keluar masuk truk gitu. Lah itu akhirnya jalannya tidak bisa cepat Pak. Dan sepanjang jalan itu ombak besar. Kemudian kapalnya baru, masih bau cat. Orang satu kapal semua mabuk Pak. Hanya saya yang tidak sampai muntah. Karena saya ingat bukan mulai mual, saya segera ke kamar lalu berbaring. Baring rata gitu Pak. Kayak meditasi gitu. Pikiran saya logikanya begini, kalau ini botol, ada air, posisi berdiri, lalu diucak-ucak. Lah kan kocak Pak. Tapi kalau dibaringkan yang ombak begini aja dan
Syukur saya nggak sampai tumpah, Pak. Tapi yang lain itu wah sudah wah Pak. Makanya saya menjadi trauma dengan yang namanya air. Trauma dengan namanya kapal laut. Sampai saya tinggal di Manado. Karena di sana ya memang kemana-mana dengan air, kepulauan. Setiap kali ada acara nyebrang, saya selalu beralasan, Pak. Karena sebetulnya saya takut dengan air itu. Sampai akhirnya satu waktu betul-betul saya diajak ke sana tapi tertipu, Pak. Tertipunya itu ya pokoknya katanya mau ada baca parita. Ya saya ikut, ya sudah, berangkatnya pagi-pagi. Jalannya kemana-mana loh, kok saya sudah mulai curiga ini kok mengarahnya ke pantai ini. Betul-betul loh, ini di mana baca paritanya? Di pulau itu loh Bante. Waduh, bagaimana mau lepas? Ya udahlah ngikut. Tapi tahu enggak Pak, sepanjang perjalanan itu saya tidak berhenti baca parita. Semua parita yang saya ingat saya baca. Karania saya ulang-ulang sepanjang. Karena ini 2 jam dari daratan ke Bunaken itu. Begitu kita baca Karania, baca Kanda Parita, itu muncul lumba-lumba Pak. Dan tukang kapal ini umurnya waktu itu 26 tahun. 26 atau 36, pokoknya belakangnya 6. Duh Pak, wah hari ini hoki Pak sampean, beruntung hoki. Ada apa? Itu loh, ada lumba-lumba muncul. Saya ini tukang bawa motor ini Pak, seumur saya hanya dapat cerita dari orang tua-tua. Kalau nanti kamu beruntung, satu waktu akan bisa ketemu namanya lumba-lumba. Dan baru kali ini Pak saya yang lihat nganter bapak ini loh, bapak saya maksudnya. Boleh Pak kita ke sana. Pada ini yang dituju sana, lumba-lumba sebelah sana. Enggak tahu kalau saya takutnya kayak apa. Akhirnya kapal yang diputar ke sana. Tapi saya membaca apanya lebih kenceng lagi. Sampailah di kerumunan lumba-lumba yang banyak sekali itu Pak. Begitu sampai di tempat Pak, lumba-lumba itu ngiringi Pak. Perahunya pakai sema-sema. Dia itu yang paling gede itu Pak, di kanan kiri sema-sema perahu kita ini odok-odok. Yang lain di kanan kiri yang lebih kecil. Yang paling gede itu ngiringi 2 sema-sema kanan kiri Pak. Sampai tukang perahunya itu saking gembiranya itu sampai dia merambat pengen nyentuh itu loh Pak. Sampai lewat, Pak jangan begitulah. Saya mau itu loh Bante. Ini enggak bisa. Ya karena waktunya juga sudah siang seperti sekarang ini, ya harus belok sana karena makan siang di sana nanti di situ toh. Nah. Selesai makan siang, saya diajak, Bante kita mau lihat apa lagi ini. Wong ini traumanya saja belum selesai. Tapi sudah kejebak. Dan ini diajak. Ganti perahunya double. Ada decknya, lalu setelah saya di tengah, ada kotak kaca, diturunkan Pak. Kotaknya begini, kaca tebel gitu, diturunkan. Dan akhirnya melihat apa Pak? Melihat Taman Laut Bunaken. Yang seumur hidup saya belum pernah lihat. Baru baca atau dengar cerita. Dan kali itu benar-benar melihat, wih Pak, indahnya itu. Kalau surga aja enggak ada yang kayak gitu Pak. Karena keindahannya Taman Laut Bunaken itu beda dengan taman laut di dunia lain. Umumnya hanya datar. Tapi Manado itu tebing-tebing Pak. Jadi batu gunungnya itu memang tebing-tebing, ada gua, ada apa. Wih Pak, indahnya. Apalagi waktunya siang hari. Dan terik matahari cukup terang. Jadi tembus sampai ke dasar laut. Saya mengagumi itu Pak. Sampai traumanya lupa Pak sudah. Dan hilang sampai sekarang. Karena sudah dapat ganti yang lebih berkesan. Itulah caranya mengobati sakit batin. Makanya kalau kita tidak senang sama orang, ingat-ingat kebaikannya. Ya kan? Sepanjang kita bersahabat, ingat-ingat, masa tidak ada baiknya barang satu saja.
Dan yang paling baik, yang paling bersan itu kita ingat-ingat. Itu cara mengobati trauma atau sakit batin. Itu sebabnya ada beberapa terapis seperti orang trauma atau seperti orang stres lalu membaca taruhlah Karania Metasuta. Itu kan menebarkan cinta kasih sehingga kebencian itu nanti nggak punya kesempatan muncul karena kita ingat di dalam Karania Metasuta itu ada 2 kata yang diulang 2 kali, yaitu Sabesata Bhavantu Sukitata. Dan itu seperti seorang ibu melindungi anak tunggalnya. Apalagi kaum ibu tahu betul rasanya melindungi anak itu kayak apa. Coba kalau punya anak, lalu anaknya masih menyusui. Ketika memberi susu, pemberian itu tanpa syarat. Itu yang membuat kebahagiaannya tidak bisa digantikan dengan yang lain. Coba ingat pada waktu krisis moneter tahun 98. Sampai langka susu, tanya sama Pak Ayong kan toko susu kayak. Kalaupun ada harganya mahal. Tapi ketika ibu-ibu memberi susu kepada anaknya, apakah itu diberi harga? Ada ibu-ibu yang ngomong, nak kamu harus tahu ya minum susunya mama ini mahal loh nak. Ada yang begitu? Nggak ada. Jadi kalau itu karanya diulang-ulang, rasa trauma itu nggak punya kesempatan untuk muncul. Dan ini ada dakta bukti. Ada ipar sama ipar namanya engsau. Sau-sau ya. Nah, itu ternyata nyantet engsaunya itu bertahun-tahun. Kakinya tuh sakit Pak. Setiap kena Pak ini kayak ada sesuatu, kayak pisau kadang-kadang kayak paku di bawah telapaknya. Padahal tidak ada apa-apanya. Nah saat waktu ketemu. Jadi temukan, saya usulkan coba ibu baca Parita saja, Karania Metasuta. Karena dia bukan Buddhis, bacanya sungguh-sungguh. Dan saya anjurkan bacanya sebanyak umur ditambah 1, supaya ngingetnya itu gampang. Gitu? Umurnya sendiri kan pasti tahu, dan tidak akan keliru. Pak Tony akan keliru dengan umurnya sendiri, enggak lah. Nah itu jadi patokan. Diulang setiap malam. Sampai di satu pagi rasa sakitnya sembuh, hilang, dan sudah tidak lagi bersitegang dengan engso-engso ini. Orang sakit. Mungkin pernah mendengar ceritanya Ibu Erlina, Mama Leon di Bali. Pernah ada yang baca ceritanya. Lalu saya sendiri, saya pernah sakit perut, tidak bisa makan, tidak bisa minum yang ada aromanya. Begitu bau aroma, balik. 7 bulan, sembuhnya apa? Saya puasa total, 7 hari, 7 malam. Tidak makan, tidak minum. Ya, waktunya untuk apa? Ya saya baca Parita. Parita ya sendiri, cantik pagi sore ya, nggak ngapa-ngapa ya sudah baca Parita. Dan ternyata sembuh sampai sekarang. Itu kejadian tahun 93. Sekarang saya makan juga sudah enak. Saking enaknya saya membatasi makan. Karena barang siapa makannya dibatasi, waktu makannya bisa lebih lama. Nah, gitu bahasa. Catat. Tuh, ya, di status atau di dinding-dinding teman-teman di rumah makan menurut Bhante Dhamma Subuh, nah gitu. Kalau makannya dibatasi, waktu makannya bisa lebih lama, lebih panjang gitu. Kenapa? Kalau makan nggak dibatasi, mungkin baru 30 tahun sudah stroke, gitu? Sudah nggak bisa makan lagi. Bhante Ali, wah itu salah satu Bhante kita. Dan ada lagi sekarang. Nah saya makan 1 kali tanpa nasi, kok sehat saya? Nah coba. Terima kasih Pak Thomas sudah panggil. Ya Pak, ini pas 30 menit. Ya sampai di sini, terima kasih. Saya katanya mau dikasih makan, beneran enggak?
Ya, baik. Selanjutnya Amisa Puja yang akan diserahkan oleh Romo Tony. Kepada Romo Tony kami persilahkan. Ya, Pak. Karena sebetulnya lihat jam itu dari tadi setengah 2 saja. Para Romo, Ibu Bapak, selanjutnya marilah kita bersikap anjali, kita memberikan penghormatan kepada Bante dengan mengucapkan Okasa Wandami Bante. Abbi wadana silisane cang weda bacayino cattaro dhamma wadanti ayu wakno sukang baklang bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewatang sabba buddhanu bawinna sabba dhammanu bawinna sabba sanghanu bawinna sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, Bante. Marilah kita tetap bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang bakti sala. Ya, Bante.